Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi akramana bihadhil munasabah wa alhamdulillahilladzi ahdharana fi hadzal mahdhar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para kiai, segenap para kesepuhan, segenap para asatid dan asatidah, yang mudah-mudahan kita doakan agar beliau-beliau semua diberi sehatul afiat oleh Allah, agar beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, agar beliau-beliau semua dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Yang saya hormati, saya muliakan DKM Masjid naon ini namanya? Nurul Amal, Masjid Nurul Amal. Yang saya hormati, saya muliakan segenap aparatur pemerintahan, baik sipil, TNI maupun Polri, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua dilancarkan urusannya oleh Allah. Mudah-mudahan beliau semuanya diberi sehatul afiat oleh Allah. Mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang saya hormati, saya muliakan segenap panitia, segenap hadirin dan hadirat, yang mudah-mudahan kita nggak keluar dari masjid ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita nggak keluar dari masjid ini kecuali kita dirahmati oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan sebagai hamba Allah yang baik dan soleh atau solehah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa semuanya dalam penjagaan Allah, dalam lindungan Allah. Dan so kita berdoa kepada Allah agar setiap hajat yang ada dalam hati kita ini, mudah-mudahan insya Allah banyak hajatnya kita semua, betul? Ada yang lagi seret rezekinya? Ayan te? Seur? Masya. Yang lancar rezeki, yang seret rezekinya, mudah-mudahan lancar rezekinya. Ayak yang punya utang te? Seur? Mudah-mudahan yang punya utang lunas utangnya. Ayak nu bade nikah teu? Seueur teu? Seueur sakedik? Antum jangan ikut juga. Kalau yang di depan yang ngomong pengen nikah teu naon-naon, tapi yang di belakang nih kumaha nih? Yang pengen nikah tahun ini diangkat tangannya. Tekan ngisin-isin, tenaon-naon, dipandang sama Allah. Kita sekarang insya Allah lagi dilihat sama Allah Ta'ala nih. Yang pengen nikah tahun ini saha? Diangkat tangannya. Sakedik bae angkat tangannya. Tekan ngisin-isin. Ayan teu? Aya. Deni. Nu niat yang paling niat banget saha? Angkat tangannya. Deni. Tuh. Yang angkat tangannya ya Allah, yang pengen nikah tahun ini mudah-mudahan ketemu jodohnya ya Allah. Amin. Yang gak ngangkat tangannya ya Allah, yang malu-malu tadi ya Allah, mudah-mudahan ya tahun ini ketemu jodohnya. Cuman cepetan yang ngangkat ya, cepet yang ngangkat. Insya Allah. Memang hadirin dan hadirat, kenapa saya bilang doanya ini lancar rezeki, ya,
kemudian yang punya utang, sama jomblo. Ini tiga orang ini, tiga golongan ini yang lagi digandrungi sama masyarakat ini. Kalau enggak hajatnya itu lancar rezeki, ya ngebayar kalau enggak ngebayar utang, ya ketemu jodoh. Ya mudah-mudahan deh, yang punya hajat itu dalam hatinya insya Allah dikabul sama Allah. Ada hajat yang lain enggak? Ya Allah, setiap hajatnya hadirin dan hadirat ya Rabb, berkat majelis ini, berkah acara ini, berkah lantunan sholawat yang tadi dilantunkan, berkah mahalul qiyam, berkah adanya ta'lim, adanya pembelajaran, adanya ngaji, mudah-mudahan ya Allah Kau kabulkan semua hajat daripada hadirin dan hadirat ya Allah. Nggak lupa kita doain juga orang tua kita yang lagi sakit, semoga sehat walafiat. Dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Amin. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, baik itu orang tua ataupun kakek dan nenek dan lain sebagainya dan seterusnya ke atas, mudah-mudahan dijadikan kuburannya sebagai kebonan sorga. Amin. Diterima ya amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibu-ibu yang punya suami, mudah-mudahan suaminya tambah cinta sama ibu-ibu, tambah perhatian sama ibu-ibu, tambah ngasih duit yang seueur ke ibu-ibu. Tapi tekenging dibuat bayar utang. Kadang-kadang penyakitnya ibu-ibu itu satu. Nggih, apa penyakitnya ibu-ibu itu? Gampang aya yang jual kreditan baju dibeli. Ada yang kreditan wajan yang pusing saha? Suami. Maka itu mudah-mudahan insya Allah nggak ada deh yang suka ngutang lagi tak ayah insya Allah. Yang niat bener nggak kepengen hutang, saya doakan rezekinya 5 triliun deh. Mau duit baik, mau. Coba nanti saya mau doa yang lain, kira-kira aminnya seamin duit gak? Kita berdoa untuk istri kita. Nih bapak-bapak yang punya istri, mudah-mudahan istrinya jadi yang solehah, yang perhatian sama bapak-bapak, yang mau dandan buat bapak-bapak. Karena kadang-kadang istri-istri itu Masya Allah, kalau ke kondangan Masya Allah, tapi kalau di rumah kalau di rumah naudzubillah, kalau di kondangan ngambil rapotnya anak, kadang-kadang ke pasar, dandannya hebat. Kalau di rumahnya bau bawang be. Ini kan sekarang kita mau apa? Ini temanya hijrah ya. Makanya saya nanti di beberapa aspek saya akan sindir sedikit untuk kita kembali kepada yang hijrah itu apa sih Beb? Hijrah itu berpindah dari tempat ke tempat, itu namanya hijrah. Nah kita ini kalau tempat ke tempat udah nggak hijrah lagi, karena kita udah menetap di dia ya. Ada yang di Cikasok, ada yang di Keramat Mulia, ada yang di Karangmangu dan lain sebagainya. Nah ada yang dari desa-desa yang lain. Udah kita nggak bahas hijrah tempat, tapi kita bahas hijrah apa? Hijrah sifat. Kita bahas hijrah akhlak. Kita bahas hijrah dari kesedihan menuju kebahagiaan. Setiap orang yang di sini insya Allah pengen bahagia, betul? Pengen tenang, betul? Pengen senang, betul? Pengen tentrem hidupnya, betul? Setiap kita menginginkan itu semua. Dan sebetulnya untuk mendapatkan itu simple, gampang, nggak repot, nggak susah. Setiap orang yang pengen bahagia, pengen tenang, pengen senang, pengen damai, pengen tentram, itu mudah caranya. Mudah. Habib, mudah diucap tapi susah dirasa. Enggak, mudah dirasakan, gampang diamalkan. Ya, asal kita betul-betul ngikutin saha nu diikutin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi
Yang kita ikutin itu Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, aturannya Nabi Muhammad. Kalau betul-betul kita ikutin, kita pelajarin, insya Allah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hati, ketentraman akan kita dapatkan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa juga untuk anak-anak kita, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mau berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang mau membahagiakan kedua orang tuanya, anak-anak yang mau membalas budi kepada orang tuanya, amin. Dan kita doakan kakak dan adik kita, semoga dilancarkan urusannya oleh Allah, diberi sehat walafiat oleh Allah. Dan kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi sehat walafiat oleh Allah. Kita doakan tetangga kita, orang yang kita kenal, orang yang enggak kita kenal dari kaum muslimin dan muslimat, semoga mereka semua dapat ampunan dosa dari Allah, dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah, dilancarkan semua urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, dan semoga kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Tuh kan, aminnya sorga sama aminnya duit kencengan mana berarti? Hah? Duit apa sorga? Barusan aminnya sorga biasa-biasa baik. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Nah, ini baru lebih dari duit. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak sih kenapa saya tadi ini ceramah, saya mulai dengan doa? Itu kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sih Habib Anis ini setiap ceramah kok mulainya doa baik? Kok enggak langsung qala Allahu ta'ala, kok enggak langsung firmannya Allah, kok enggak langsung sabdanya Nabi Muhammad? Kenapa? Kok saya ini setiap mau ceramah pasti saya doa dulu untuk semua? Karena hadirin dan hadirat, kita itu adalah hambanya Allah. Yang ngatur kehidupan kita saha Allah. Yang memberi nikmat kepada kita saha, yang menciptakan kita saha Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang memberi nikmat kita Allah. Yang mengatur kehidupan kita Allah. Yang kita minta tadi doa kepada siapa? Allah. Maknanya, apapun keadaan kita, kita kembali kepada Allah. Dalam keadaan bahagia, kita kembali kepada Allah, kita bersyukur pada Allah. Dalam keadaan susah, ya kita minta kepada Gusti Allah. Sabar. Ya, sabar. Dalam keadaan senang syukur, ya Allah alhamdulillah. Dalam keadaan susah, innalillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya semuanya ini miliknya Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Kalau saya mau bertanya sama semua, kira-kira kalau ada orang yang berkata, saya ini sukses karena saya ini sukses karena kerja keras, kira-kira benar apa salah? Benar apa salah? Saya katakan salah. Kenapa Habib kok seperti itu? Padahal saya yang kerja. Memang sunnatullah, jalannya Gusti Allah untuk kita mengais rezeki sama Gusti Allah, kita disuruh ikhtiar. Memang benar. Tapi bukan dengan itu kita mendapatkan sesuatu. Kita mendapatkan sesuatu karena itu pemberian Gusti. Buktinya, banyak enggak orang yang ketika kerja dapat duit, Masya Allah, di jalan kejamret orang, ayan tuh. Berarti kumaha? Atau
Itu kalau kejamret. Atau subhanallah dapat rezeki, ada orang lewat, kita kasihan, dia minta, kita kasihkan kepada dia sampai uang kita habis. Pernah nggak seperti itu? Kita kadang-kadang ya Allah dapat rezeki, ada orang butuh, kasihkan ke dia. Saha yang kerja? Siapa yang capek? Kita. Tapi siapa yang menikmati? Orang. Lah, berarti siapa yang memberi rezeki ini? Allah. Bukan seseorang. Bukan kerja keras kita yang menjadikan kita dapat duit. Dan saya tanya sama semua, kira-kira kalau ada orang yang kerja 24 jam non-stop, kira-kira kuat ente? 24 jam, pasti harus apa? Tidur, capek, istirahat, betul? Saya mau nanya sama semua, kira-kira semuanya kalau ada macan masuk ke masjid, ini jemaah tetap apa bubar? Kenapa? Takut sama harimau. Saya mau nanya, jangankan harimau, ayat tikus baik lewat di situ. Kumaha kira-kira ibu-ibu? Kalau laki-laki mungkin dilihat, tapi kalau ibu-ibu, sudah semburat semua ya. Padahal tikus itu loh, kalau kita diem kayak gini dia takut sama kita, betul? Saya mau nanya lagi, kalau kita digigit semut, sakit apa enggak? Kita ngomong aduh apa enggak? Ngomong, aduh apa ini? Kan gitu. Itulah kita manusia. Manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Mau bagaimanapun kita ini lemah. Yang kuat itu satu, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Dan itu sudah dibuktikan oleh semuanya. Fir'aun yang ingin menghancurkan Nabi Musa, ditenggelamin sama Allah Ta'ala. Betul. Abu Jahal yang mau membunuh Nabi Muhammad, pas perang Badar kalah. Padahal persiapannya Nabi Muhammad gak ada. Kekuatan Allah yang nomor satu, hadirin. Kekuatan Allah ini kita bisa raih dengan apa, Habib? Dengan kita berdoa. Yang banyak-banyak doa. Yang banyak-banyak, apalagi Allah Ta'ala ini ajib. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Hambaku, kamu doa dong sama aku. Kamu minta sama aku, wahai hambaku. Astajib lakum, niscaya aku akan beri, aku akan ijabah doa-doamu. Habib, sampai kapan saya berdoa? Betul. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, sampai kapan kita sampai diijabah sama Allah? Kita berdoa nggak pakai waktu, hadirin. Kita ini nggak pakai waktu kalau berdoa. Jangan ngatur Gusti. Kadang-kadang kita lupa kalau kita ini adalah hambanya Gusti Allah. Hamba itu, naon hamba itu? Hamba itu ya ibaratnya seperti pembantu lah. Pembantu itu harus nurut sama siapa? Majikan. Begitu kita sama Gusti, kita ini hamba. Kita ini hamba yang harus kembali kepada Gusti. Sampai kapan Habib? Sampai dikasih sama Gusti Allah. Saya kasih contoh lagi, Pak. Ini adik-adikku sekalian, para pemuda. Kalau kamu pengen handphone ke ibumu, kira-kira gimana tuh? Mintanya. Pernah minta sama ibunya handphone? Jangankan handphone, kuota baik. Kadang-kadang udah umur 25 minta kuota sama ibu, betul? Waktu minta sama ibu itu kumaha? Kadang-kadang pakai ngerayu, betul? Ibu cantik bu, ayo bu, tolong bu, beli ini nih bu, betul? Kadang-kadang minta nikah sama ibunya juga kayak anak kecil. Bu pengen nikah, betul? Sampai ibunya cariin jodoh buat dia sampai dinikahin, betul? Dan itu apakah berhenti? Enggak berhenti, kecuali sampai
begitu juga kita sama Gusti Allah. Kita sama Gusti Allah jangan berhenti dong. Terus minta sama Gusti Allah, minta sama Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan doalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa-doamu. Sampai kapan Habib? Sampai diberi sama Gusti Allah. Ini yang paling penting hadirin. Kita banyak-banyak doa sama Allah. Makanya di dalam amal itu, di dalam pekerjaan kita itu, jangan sekali-kali kita mengandalkan pikiran. Tekenging, nggak boleh. Jangan kita sekali-kali mengandalkan kekuatan. Tekenging, nggak boleh. Ngandalin apa Habib? Ikhtiar semampunya. Ikhtiar semampunya aja. Doa sekuatnya, andalkan kekuatan Gusti Allah. Andalkan kekuatan Gusti Allah. Contohnya toseer Nabi Muhammad di perang Badar 313 orang melawan 900 orang. Kalau 313-nya ini pakai senjata lengkap mungkin masih masuk akal. Nggak punya senjata. Sampai-sampai sama Nabi Muhammad itu diambilkan ranting-ranting pohon, dikasihkan ke para sahabatnya, nih senjata kalian. Tapi ketika mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, yang mencukupi saya ini Gusti Allah. Ketika ada syiar hasbunallah wa ni'mal wakil, menang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan Gusti Allah kita andalkan, bukan kekuatan diri kita yang lemah, yang kalau ada tikus kita masih lari, yang kalau digigit semut kita masih ngomong aduh kesakitan. Ngapain ngandalkan diri ini? Andalkan kekuatan Gusti Allah. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa aku lebih dekat kepada kalian hamba-hambaku dari urat nadimu sendiri. Subhanallah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ya, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu mulia keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Kita kerja semampunya, doa sekuat. Hasilnya naon? Hasilnya pasrahkan ka Gusti. Upami baik alhamdulillah. Upami teu baik naudzubillahi min dalik, inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya kembali kepada Gusti Allah. Kalau kita punya prinsip seperti ini, maka kita akan tenang hadirin. Kita akan tenang. Makanya Imam Ghazali beliau berkata, kita jangan memutuskan sesuatu bahwa kita berhasil. Enggak. Kita mengatakan kita berusaha, kita berdoa. Hasilnya naon? Gusti Allah. Ya Allah, kalau jadi baiknya akan jadi. Kata Imam Ghazali harus dikasih kalau jadi baiknya. Dan kebiasaan orang-orang yang selalu mengatakan seperti itu, kata Imam Ghazali, dia akan mendapatkan apa yang terbaik buat dia. Apa yang terbaik buat? Saya kasih contoh ya, saya kasih cerita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginginkan sesuatu kepada kita kebaikan, ya, tapi mungkin lewatnya keburukan. Contoh, ada pedagang tahu hadirin. Terang tahu nggih. Tahu-tahu. Tahu kuningan, siapa yang biasa makan tahu kuningan? Siapa yang kuat makan tahu kuningan? Ada yang kuat? Tahu terbuat dari kuningan. Ya, tahu. Ada pedagang tahu, dia itu biasanya setiap pagi udah ngantri ataupun udah nungguin angkot langganannya. Suatu saat pas lagi jalan menuju ke angkot, dia lewati sawah biasanya. Subhanallah, terpleset dia tadi ini. Udah dagangannya tahu, di tengah jalan terpleset. Dapat naon?
Kalau udah seperti itu, modalnya habis karena dagangan tahunya juga secara zahir itu berarti takdir buruk apa takdir baik? Takdir rusak. Udah modalnya tahu, tahunya kepleset kemudian rusak. Ya, akhirnya dia pulang mengeluh, "Ya Allah, kok segininya saya ini? Udah modal saya ya segitu-gitu baik, ya segitu-gitunya rusak." Beberapa lama kemudian dia di rumah lagi sumpek aja. Tiba-tiba dengar kabar angkot yang biasa ngangkut dia tabrakan. Dan semuanya meninggal dunia. Coba kalau tahunya nggak rusak, dia berarti di mana sekarang? Di mana berarti dia? Di mana? Udah di alam barzah, udah meninggal dunia. Subhanallah, Allah Ta'ala ganti lagi. Pas sore-sorenya karena dia dagang tahu, ada orang yang nyari tahu yang rusak buat pakan hewan. Dia ngomong, "Nah ini ada nih, tadi saya jatuh rusak, mau nggak?" "Mau sini." Nah, ini dibeli sama dia. Punya modal lagi dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kejadian nyata loh ya, nyata. Bukan fiktif belaka, bukan sinetron. Tapi itu kejadiannya nyata, hadirin. Subhanallah. Saat dia diselamatkan oleh Allah, walaupun zahirnya dia tadi ini kayak seakan-akan dapat takdir tapi di situ hakikatnya adalah dia mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa hikmah daripada perjalanan hidupku ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu atas aturan yang Kau jalankan kepada hidupku ini, ya Allah. Gitu, hadirin, kembali kepada Gusti Allah. Ini, andalkan kekuatan doa dan hasilnya pasrahkan kepada Gusti. Kalau ngelakuin apa-apa itu ya, kalau cepet kepingin dapat yang baik, saya kasih resepnya. Apa? Gini, kalau jadi baiknya ya Allah, antum gituin, "Ya Allah, saya ada bisnis. Ya Allah, saya ada bisnis. Kalau jadi baiknya ya Allah, insya Allah ini bisnis goal ya Allah." Itu harus ada. Kalau jadi baiknya. Jadi kita merasa tenang. Kalau kok goal, alhamdulillah. Kalau enggak goal, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sudah ngomong sama Gusti Allah, "Ya Allah, kalau jadi baiknya ini akan goal." Itu dalam bisnis, dalam mencari jodoh juga seperti itu. Kadang-kadang saya kesian. Ya, ada satu teman saya, bukan teman lah, ya. Satu ustadz gitu curhat sama saya. Saya kan lihat ustadz ini umur 30 tahun nggak nikah-nikah. Ini ada nggak 30 tahun nggak nikah-nikah di dia? Ayan tuh. Tos offset ini mah. Kalau 30 tahun nggak nikah-nikah itu offset. Coba bayangin, kalau 30 tahun baru nikah. Kalau langsung dikasih keturunan sama Allah, 31 punya anak, berarti dia umur 50 tahun, anak pertamanya baru umur 19. Waduh. Pas lagi nakal-nakalnya, kekuatannya sudah lemah, nggak bisa ngaturnya nanti akhirnya, naudzubillahimin. Apalagi 35 baru nikah, waduh, susah lagi nanti. Hadirin, hadirat, ayo hijrah. Yang biasa nikah 30 ke atas, nikahnya 20 ke atas. 20 berapa Habib? 20 tahun tuh naon-naon. Asal mau tanggung jawab. Nah itulah bahas nikah nanti baiklah. Begitu juga jodoh. Akhirnya saya ngomong sama Ustadz, "Ayo Ustadz, mau nikah?" "Ya mau Beb." "Terus?" "Saya masih belum move on dari yang pertama," katanya. Waduh, saya belum move on. Emang gimana ceritanya? "Saya tuh Beb udah cinta sama fulana. Saya tuh udah seneng sama fulana. Pas saya minta ke orang tuanya, ternyata saya ditolak sama orang tuanya." Saya bilang, "Terus kamu?" "Ya sudah Beb, saya masih kebayang-bayang terus sama yang itu. Jadi ditawarin nih, kayaknya nggak seneng deh, kepengin
yang itu. Waduh Ustadz, kata saya, kalau saya jadi antum, saya ditolak sama dia, tetangganya saya nikahin. Emang kenapa? Jodoh mah di tangan Gusti Allah. Jangan bingung-bingung hadirin. Makanya kalau apa-apa itu, kalau dia jadi baiknya ya Allah buat saya, maka takdirkan ya Allah, maka dekatkan ya Allah. Tapi kalau dia bukan jadi baiknya saya ya Allah, maka jauhkan ya Allah. Nah itu penting hadirin. Supaya naon? Supaya kita tenang. Masalah bisnis seperti itu, masalah jodoh juga seperti itu. Kembalikan. Ikhtiar semampunya, doa sekuatnya, hasilnya pasrahkan kepada Gusti. Tapi sebelum memasrahkan kepada Gusti Allah, katakan, ya Allah, kalau jadi baiknya, maka ini akan terjadi. Kalau tidak ya Allah, maka insya Allah saya bisa menerimanya. Nah, orang kalau udah sering seperti itu, kata Imam Ghazali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan dia dengan baik hadirin. Dengan dan dianya pun akan kalaupun gagal, berarti Gusti Allah nggak mau saya ini. Ini pasti ada yang kurang baik. Gitu aja, selesai, betul. Tapi kalau kita nggak ambisius, harus jadi, gagal, stres tuh orang. Banyak kan orang yang stres, banyak kan orang yang pusing, banyak kan orang yang sumpek, banyak kan orang yang bingung, ya. Kenapa? Kadang-kadang cuman gara-gara pas bisnis gagal. Ini loh, kita punya Gusti. Habib sih nggak pernah, Habib sih enak terus, bukan enak terus. Setiap orang pasti ada tesnya masing-masing dari Gusti. Setiap orang pasti punya cobaan dari Gusti Allah. Katanya Allah Ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Ta'ala, apakah manusia itu berpikir akan ditinggalkan, akan dibiarkan ketika mereka berkata, amanna, aku beriman kepadamu ya Allah, terus nggak dicoba? Kata Allah Ta'ala. Ya dicoba, kata Gusti Allah Subhanahu. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala tahu mana hambanya yang betul-betul kembali kepada Allah dan mana hambanya yang hanya dusta kepada Gusti Allah. Ayo hadirin, hidup tenang. Ya, hidup tenang. Naon atau Habib caranya hidup tenang? Doa sekuatnya, ikhtiar semampunya, doa sekuatnya, hasilnya pasrahkan ke Gusti Allah. Ini hidup tenang. Satu. Apa tadi? Ikhtiar semampunya, doa sekuatnya, dan hasilnya pasrahkan ke Gusti Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita hijrah nih kepada kehidupan yang lebih tenang, naon? Harus punya prinsip seperti prinsip saya. Loh, apa Habib prinsipnya? I don't care prinsipnya. I don't care itu naon? Aku tak peduli. Kalau bahasa